warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada hari ini Senin tanggal 9 November 2020 kita memasuki sudah pertemuan perkuliahan yang ke-11. Maka pada hari ini sebelum materi perkuliahan dimulai, Ibu minta kepada salah satu dari mahasiswa cuttingnya Arif Rahmatullah, tolong dikondisikan teman-temannya untuk berdoa. Silakan Arif Rahmatullah. Baik Bu, terima kasih kepada seluruh teman-teman. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada Bu. Ibu mengingatkan sekali lagi sebelum kita memasuki perkuliahan, terlebih dahulu Ibu ingatkan bahwa kalian harus sesuai dengan kesepakatan, kalian harus absensi di psikologi. Itu penting untuk memastikan kecukupan pertemuan perkuliahan kita. Media pembelajaran tentu memiliki capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini, yaitu pertama, setelah kalian mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa itu memiliki tentang pengertian media pembelajaran, tujuan pembelajaran, manfaat media pembelajaran, sumber dan alat peraga pembelajaran, peran dan fungsi, klasifikasi dan karakteristik media pembelajaran, jenis dan kriteria media pembelajaran, prosedur pengembangan modul pembelajaran berbasis TIK, pembelajaran berbasis komputer, model pembelajaran tutorial, model pembelajaran real praktis, model pembelajaran simulasi dan model pembelajaran game, pembelajaran berbasis web, pembelajaran berbasis media, dan pembelajaran jarak jauh, serta penilaian dalam pembelajaran. Itu salah satu hal yang akan kita pelajari pada mata kuliah media pembelajaran. Baik, selanjutnya tentu setiap mata kuliah memiliki capaian perkuliahan, yaitu diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu menerapkan bagaimana pembelajaran berbasis TIK, bagaimana pembelajaran berbasis komputer, serta bagaimana model pembelajaran tutorial. Bisa begitu, sub CPMK yang ingin dicapai dalam pembelajaran media pembelajaran ini adalah tentu mahasiswa mampu memahami pembelajaran berbasis komputer. Setelah itu dia juga mampu mengelompokkan klasifikasi dan karakter media pembelajaran, mengelompokkan jenis dan kriteria media pembelajaran, prosedur pengembangan model media pembelajaran, dan yang terakhir adalah menerapkan pembelajaran berbasis komputer dalam pembelajaran tutorial. Pada minggu yang lalu sudah Ibu jelaskan apa itu media pembelajaran. Media pembelajaran ini tidak lain adalah salah satu alat yang digunakan bagaimana di dalam proses pembelajaran itu memudahkan guru dan peserta didik memahami materi yang diajarkan. Nah, di situ bisa kalian lihat di bagian PowerPoint, ya, di bagian PowerPoint itu dilihat di situ adalah media pembelajaran. Media pembelajaran ini adanya di pengajaran. Bagaimana menggunakan media pembelajaran di dalam proses KBM? Yang pertama dilihat di situ, tentu pengertiannya itu sudah dapat dipahami, dibaca di situ. Ibu langsung kepada di sini ada skema atau bagan. Apa sih sebenarnya peran daripada media pembelajaran itu? Di dalam kelas di situ ada yang disebut dengan perantara atau mediator, atau yang disebut di situ adalah guru. Nah, guru biasanya menggunakan alat bantu, alat peraga, bagaimana dia memahamkan siswa agar materi yang diajarkan itu bisa diterima dengan baik, bisa dipahami dengan baik, maka dia memerlukan namanya media. Media itu bisa berupa apa saja, bisa berupa alat atau grafis, bisa saja berupa fotografis, bisa saja berupa elektronik. Setelah itu
Kegunaannya adalah dia mengantarkan pesan. Mengantarkan pesan ini artinya materi-materi itu diperjelas dengan alat bantu yang digunakan. Setelah itu, media pembelajaran itu juga berfungsi untuk mempermudah bagaimana siswa itu menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi-informasi yang sudah ada kaitannya dengan materi yang diajarkan itu, sehingga siswa dikatakan siswa mudah memahami apa yang disampaikan oleh guru. Setelah itu lihat di situ ada namanya pembelajaran, ya. Pembelajaran itu adalah sarana untuk lihat di situ. Ya, ini laptopnya agak lambat. Ya, lihat di situ sarana pembelajaran itu adalah mencapai tujuan pembelajaran yang menyangkut perubahan pengetahuan, keterampilan maupun sikap yang relatif permanen. Jadi tujuan melakukan pembelajaran itu tidak lain adalah adanya perubahan perilaku yang bersifat tetap. Sumber-sumber belajar itu bisa bermacam-macam, diantaranya adalah ada yang disebut dengan pesan. Pesan itu berupa materi, setelah itu orang itu berupa guru. Nah, dilihat di sini. Kita perhatikan ini adalah bagian yang paling penting. Di mana sih sebenarnya letak dari posisi media pembelajaran itu dalam pembelajaran? Yang pertama adalah harus ada namanya kurikulum. Dari kurikulum itu akan dijabarkan lagi kepada RPP. Dari RPP itu nanti guru akan menyusun secara mendetail apa hal-hal yang berkaitan dengan sistem RPP itu sendiri, yaitu sebelum dia menentukan media pembelajaran, tentu dia harus memilih dan melihat karakteristik dari peserta ajar itu sendiri. Dia bisa menentukan saja model media pembelajaran itu, bisa audiovisual, bisa verbal, bisa saja berupa kinestetik. Nah, di situ yang paling berperan adalah guru kelas. Guru kelas ini adalah termasuk dari guru mapel atau guru yang sedang mengajar. Nah, dia menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran itu ditujukan kepada subjeknya adalah peserta didik. Lihat di situ sedikit lagi. Nah, ada beberapa hal lagi di situ yang perlu Ibu tekankan, bahwa salah satu jenis-jenis media pembelajaran itu dapat kita pahami. Ada media yang tidak diproyeksi, itu biasanya buku teks, modul, realita, dan model, dan lain-lain. Setelah itu ada media yang diproyeksi, itu bisa saja transparansi, slide, TV, dan sebagainya. Ada pula media audio, ini biasanya media audio ini cenderung kepada misalnya masuk di lab atau masuk di lab untuk mendengarkan bagaimana pengucapan lafal-lafal dalam pengucapan bahasa Inggris, itu bisa menggunakan media audio. Selanjutnya ada lagi yang disebut dengan media visual. Nah, media visual ini adalah media yang memang dibutuhkan seluruh peserta didik dan guru. Salah satunya adalah foto. Foto itu bisa saja berupa gambar peta atau gambar-gambar yang misalnya ketika guru mengajarkan tentang biota laut, di situ ada gambar-gambar yang menjelaskan apa jenis-jenis biota laut itu sangat mempermudah, di samping dia menjelaskan secara verbal. Grafis dan bagan ini juga salah satu mempercepat dan memperjelas bagaimana informasi itu disampaikan. Selanjutnya adalah adanya media berbasis komputer. Nah, di masa pandemi ini hampir semua baik guru maupun siswa kita sudah familiar dengan namanya media yang berbasis komputer. Di situ tinggal tergantung aplikasi apa yang digunakan. Oke, Ibu kira untuk pertemuan ini barangkali Arif Rahmatullah bisa mengajukan pertanyaan hal-hal yang berkaitan dengan apa sih sebenarnya media pembelajaran itu. Silakan. Ya, baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan pada kami. Terkait media pembelajaran sendiri, ketika kita ingin membuat media pembelajaran, kira-kira hal apa saja yang harus kita perhatikan agar nanti media pembelajaran ini bisa mudah dipahami oleh murid-murid kita. Mungkin itu Bu, kurang lebih. Ya, memang tadi di awal Ibu menjelaskan
biasanya pemilihan media pembelajaran itu selalu disesuaikan dengan tema-tema apa yang kita ajarkan. Ketidaksesuaian media pembelajaran dengan tema yang kita ajarkan itu juga segala sesuatunya bisa mubazir. Contohnya, ketika kalian mengajarkan kepada siswa misalnya tentang sesuatu yang memerlukan penjelasan verbal, tetapi di situ kalian membawa mahasiswa itu untuk mengamati. Nah, di situ medianya tidak sinkron, atau siswa itu misalnya diharapkan untuk menyimak, tetapi yang diajarkan adalah bagaimana memperagakan. Nah, media itu biasanya disusun satu mempertimbangkan ketercukupan dana, kedua juga harus simple. Simple itu harusnya maksudnya sederhana, mudah terjangkau. Setelah itu juga mempertimbangkan tadi adalah kepalitannya. Kepalitan di sini termasuk di dalam kesesuaian antara tujuan pembelajaran, strategi pembelajarannya, serta media pembelajarannya. Jadi guru ketika menetapkan sesuatu media alat peraga itu harus dilihat dulu temanya apa, setelah itu juga disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Barangkali itu yang dapat Ibu sampaikan dalam pertemuan ini. Ibu harapkan kalian lebih banyak membaca, karena dari membaca itulah kalian bisa memahami lebih dalam. Baik, waktu kita sudah hampir habis. Kita akan lanjutkan pada pertemuan minggu depan. Silahkan untuk berdoa kepada Arif Rahmatullah. Silahkan untuk menutup perkuliahan ini dengan doa. Baik, terima kasih Ibu Masni atas perkuliahan pada siang hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan tadi bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Baik, marilah kita tutup perkuliahan kita pada siang hari ini dengan sama-sama membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, demikian kami kembalikan kepada Ibu Masni. Silahkan Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas dan silahkan like dari grup.